Kemenangan kandidat DPP, Mr. Lai Ching-te, baru-baru ini di dalam pemilu Taiwan mempunyai arti penting, karena kemenangan ini dapat semakin memperburuk hubungan antara Taiwan dan Tiongkok, yang sekarang sudah memiliki ketegangan terkait kedaulatan satu sama lain. Respons Tiongkok terhadap pemilu ini dan potensi perubahan dalam kebijakan Taiwan masih belum terlihat. Banyak orang mengkhawatirkan akan melonjaknya tekanan militer atau diplomatik. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan memandang reunifikasi sebagai kepentingan utama untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayahnya. Taiwan memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok, yang merupakan mitra dagang terbesarnya dan pusat penting bagi industri elektronik dunia, khususnya chip dan semikonduktor. Selain itu, lokasi Taiwan yang strategis di First Island Chain sangat penting bagi keamanan dan kebijakan luar negeri Tiongkok, terutama mengingat meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Namun, Taiwan juga penting bagi Amerika Serikat, terutama untuk menjalankan tujuan militernya di wilayah tersebut. Lokasi Taiwan yang strategis di rangkaian pulau pertama menjadikan vital bagi pertahanan sekutunya, Jepang, Korea, dan Filipina, serta proyeksi kekuatannya di Laut Cina Selatan. Dari aspek ekonomi, AS memandang Taiwan sebagai pemain kunci dalam industri elektronik global, dengan perusahaan seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, yang memproduksi komponen penting untuk elektronik dunia. Dan tentu saja, AS selalu membela nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia, tidak terkecuali Taiwan. Dalam keynote speech yang disampaikan di Taiwan pada Forum Asia Pasifik di bulan September 2023, mantan Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeo, berpendapat bahwa Taiwan hanyalah sebuah kartu yang dimainkan Amerika dalam permainan besarnya untuk meningkatkan posisi Amerika dalam persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam pidatonya, beliau juga mengutarakan usulan brilian yang belum pernah diajukan oleh pihak manapun sebelumnya. Usulan ini akan kami ungkapkan pada akhir video ini, jadi silakan tonton video ini sampai akhir. Perang antara AS dan Tiongkok karena Taiwan akan berdampak signifikan terhadap negara-negara Indo-Pasifik, Amerika Serikat, dan dunia. Di Indo-Pasifik, konflik dapat mengganggu jalur perdagangan, meningkatkan kekhawatiran keamanan, dan meningkatkan militerisasi. Bagi Amerika Serikat, hal ini sangat berpotensi terjadinya konflik militer, berdampak pada ekonomi, dan evaluasi ulang aliansi globalnya. Secara global, hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, gangguan rantai pasokan, dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Jika perang konvensional dimulai antara Tiongkok dan Amerika Serikat, tidak ada kepastian siapa yang menang. Namun, sebagai mantan petinggi Angkatan Udara Singapura, berpangkat Brigadir Jenderal, George Yeo berpendapat Amerika lah yang mungkin akan kalah, karena Tiongkok kini memiliki rudal hipersonik yang dapat menempuh jarak kira-kira 2.000 sampai 3.000 km untuk menghancurkan kapal induk Amerika Serikat. Ini berarti kapal induk harus menjauh dan tidak dapat melakukan intervensi di Taiwan. Oleh karena itu, bagi Amerika, jika ingin menghalangi Tiongkok, mereka harus mampu mengancam Tiongkok dengan senjata nuklir dan mungkin meningkatkan skalanya jika diperlukan. Tiongkok juga tahu bahwa Amerika ingin menangkal kemampuan counter-strike-nya, sehingga lokasi misal dan silonya harus ditempatkan secara rahasia. Tempat terbaik bagi Tiongkok untuk meletakkan misalnya adalah di dalam kapal selam, untuk menghindari deteksi dari satelit. Dan inilah mengapa Amerika Serikat dan sekutunya, AUKUS, akan menambah 8 kapal selam serang Australia di Laut Cina Selatan untuk melacak setiap kapal selam Tiongkok.
Ini adalah skenario gila karena Tiongkok pasti akan mengambil tindakan dan strategi balasan. Berdasarkan beberapa pengamat perang, dalam waktu 10 tahun, Tiongkok akan hampir pasti memiliki kemampuan counter-strike melawan Amerika Serikat. Sehingga, pada tingkat perang konvensional, AS mungkin tidak akan menang. Pada tingkat perang nuklir, resikonya terlalu tinggi. Pada saat itu, di mana AS terpojok, tekanan ekonomi, politik, dan militer di Taiwan pasti meningkat. Oleh karena itu, mempertahankan status quo sebenarnya adalah sebuah bom waktu. The status quo is a ticking bomb. She said that China did not have a positive attitude. I told her, I said in Singapore, Xi Jinping had opened the road for you. Mempertahankan status quo saat ini berarti membiarkan kondisi sekarang terus berjalan. Namun sayangnya, hal tersebut tidak bisa terus terjadi, karena dalam 10 tahun, tekanan akan menjadi jauh lebih berat. Zhou Qiu berpendapat bahwa Taiwan seharusnya mengambil posisi bahwa lebih baik bernegosiasi dengan Tiongkok lebih awal daripada terlambat, karena semakin lama Taiwan menunggu, semakin lemah posisi negosiasi. Alternatifnya adalah jalan buntu, dan tragedi tidak hanya bagi Taiwan dan Tiongkok, tetapi juga bagi seluruh kawasan Asia dan dunia jika pecah perang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Zhou Qiu juga menawarkan solusi brilian yang out of the box. Ia mengusulkan kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk menyetujui semacam kesemakmuran Tiongkok atau Chinese Commonwealth. Jadi, ketika pembicaraan tentang One China, mungkin kita bisa berbicara tentang satu Tiongkok pesemakmuran, di mana kedua belah pihak berbicara tentang masalah kerjasama perdagangan dan menyepakati prinsip-prinsip tertentu tanpa memerlukan badan eksekutif bersama. Sistem pesemakmuran yang dimaksud adalah sistem politik yang membagi kekuasaan di antara beberapa entitas, namun tanpa badan eksekutif bersama. Maybe it is possible for the two sides to agree to some kind of a Chinese Commonwealth. Not a PRC, not an ROC. Maybe by that time it's just called China. Zhou Qiu berimajinasi kemungkinan terjadinya pesemakmuran Tiongkok, di mana mereka bersatu, di mana Taiwan dapat mempertahankan hubungan dengan Amerika, tetapi tidak sampai pada tingkat mengancam Tiongkok, di mana Taiwan juga memelihara hubungan dengan negara-negara lain. Mungkinkah dua sistem pemerintahan, komunisme dan demokrasi bersatu dalam satu pesemakmuran? Dalam kondisi terdapat dua sistem, komunisme dan demokrasi, di sisi yang berlawanan, cara terbaik adalah melampaui batas politik. Zhou Qiu memberi contoh. Ketika orang berbicara tentang semiconductor, mereka tidak berbicara tentang politik. Mereka berbicara tentang sains, fisika, tentang proses engineering, tentang quantum mechanics atau litografi. Di bidang ini, para ilmuwan kedua belah pihak akan belajar satu dan lain, dan menikmati kebersamaan dan persahabatan satu sama lain. Jadi, harus ada usaha untuk melampaui politik, untuk mencapai persatuan yang lebih tinggi, bukan dengan cara berkelahi untuk mempertahankan kedutaan besarnya di seluruh dunia. Dengan menjangkau di atas politik, hal ini dapat mengedepankan unsur-unsur moralitas yang bahkan harus diterima oleh pihak Tiongkok. Namun, jika negosiasi hanya terpaku pada tingkat politik, Zhou Qiu berpendapat Taiwan akan berada dalam posisi yang sangat lemah dan akan semakin melemah seiring berjalannya waktu. Apa pendapat Anda tentang usulan Zhou Qiu? Akankah pesemakmuran Tiongkok dapat diterima oleh kedua belah pihak? Silakan berbagi komentar Anda di bawah ini. You saw through the letters, you counted the cards. I had a young
Kita sudah sampai pada akhir video. Jika menurut Anda video ini menarik dan informatif, please klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe sebagai dorongan untuk kami membuat video-video lain. Terima kasih telah menonton channel kami. Sampai jumpa di video yang lain.